warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidati dengan nomor induk mahasiswa 208100043, Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Digital dengan Model STAD untuk meningkatkan kemampuan menulis teks cerpen dan minat belajar siswa SMP kelas 9 di Karawang. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, yaitu Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, dan pembimbing 2, Dr. Haja R.I.K. Mustika MPD, sehingga tesis saya dapat diselesaikan. Daftar isi di dalam penelitian saya terdapat 5 bab. Bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab yang kedua yaitu kajian teori. Di dalam kajian teori terdapat teori-teori yang dikaitkan dengan topik penelitian. Bab 3 yaitu metodologi penelitian, di dalamnya terdapat metode, kemudian subjek penelitian, kemudian ada instrumen penelitian, prosedur, pengolahan data, dan jadwal penelitian. Bab yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Di dalam bab yang keempat dituangkan hasil penelitian dan pembahasannya. Bab yang kelima yaitu penutup. Di dalam penutup terdapat adanya simpulan dari penelitian dan saran. Latar belakangi penelitian saya adalah bahwa salah satu keterampilan menulis yang wajib dikuasai oleh siswa SMP kelas 9 yaitu keterampilan menulis cerpen. Dengan menulis cerpen, maka siswa dapat mengekspresikan pengalaman, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan siswa sehari-hari. Akan tetapi, berdasarkan dari survei yang saya lakukan terhadap siswa SMP Negeri 6 Karawang Barat kelas 9 menunjukkan bahwa 44,9% siswa menyatakan bahwa menulis cerpen itu merupakan materi yang sulit. Kemudian, 40,4% siswa menyatakan bahwa menulis cerpen adalah materi yang tidak disukai oleh siswa. Kemudian survei yang saya lakukan terhadap guru-guru bahasa Indonesia di Kabupaten Karawang yaitu 71,1% guru masih menggunakan bahan ajar cetak atau bahan ajar konvensional termasuk model pembelajaran yang digunakan. Mereka masih menggunakan bahan ajar dan model pembelajaran konvensional. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama adalah bagaimana pengembangan bahan ajar digital dengan model STAD pada materi menulis teks cerpen. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana respon guru dan respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Yang ketiga adalah kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar digital dengan model STAD pada materi menulis cerpen. Kemudian permasalahan yang keempat, apakah kemampuan menulis cerpen siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru lebih baik dibandingkan dengan yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar biasa. Rumusan masalah yang kelima adalah apakah minat belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran bahan ajar biasa. Bab 2 adalah kajian teori. Di dalam kajian teori terdiri dari 4 variabel. Yang pertama adalah menulis teks cerpen, yang kedua minat belajar, ketiga adalah bahan ajar digital, dan yang keempat adalah model STAD. Menulis teks cerpen merujuk pada pendapat Teti Sobari yang ditulis pada tahun 2018 dan pendapat dari Ayub Rosidi yang ditulis pada tahun 2019. Kemudian minat belajar merujuk pada pendapat Jamarah yang ditulis pada tahun 2002. Bahan ajar yang ditulis oleh Prastowo pada tahun 2014 dan bahan ajar digital yang ditulis oleh pribadi pada tahun 2019.
Adapun model belajar STAD ditulis oleh Robert Slavin pada tahun 2015. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian terdiri antara lain yang pertama itu adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pengembangan Research and Development atau R&D yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa SMP kelas 9 di SMP Negeri 6 Karawang Barat yang terdiri dari 20 orang siswa. Kemudian yang ketiga adalah instrumen. Instrumen yang digunakan ada dua, yaitu instrumen non-tes dan instrumen tes tulis. Instrumen non-tes meliputi wawancara, kemudian observasi, angket atau kuesioner, kemudian dokumentasi, dan RPP. Adapun tes tulis yaitu lembar kerja siswa. Prosedur di dalam penelitian ada 3. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan yaitu menyiapkan instrumen yang akan digunakan, kemudian menyusun RPP, menyusun proposal, dan melakukan uji coba. Baik itu di uji coba terbatas maupun uji coba luas di 2 sekolah yang berbeda. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan di sini adalah melakukan penelitian di kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai pembanding. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi di sini adalah menarik kesimpulan dan membuktikan hipotesa. Kemudian selanjutnya ada pengolahan data. Data diolah dengan menggunakan Excel dan SPSS dalam bentuk yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah untuk menjelaskan tahapan perkembangan, kemudian respon, dan kendala. Kemudian yang kedua ada statistik inferensial, yaitu untuk melihat keefektifan dari produk tersebut. Adapun langkah R&D menurut Bob Angel dalam bukunya Sugiono terdiri atas 10 langkah. Yang pertama ada potensi dan masalah. Kemudian yang kedua pengumpulan data. Berikutnya ketika ada desain produk. Keempat ada validasi desain. Kemudian revisi desain, uji coba produk. Kemudian revisi produk, uji coba pemakaian. Kesembilan ada revisi produk. Dan terakhir ada produksi massal. Itulah langkah-langkah R&D yang ditulis oleh Bob Angel dalam bukunya Sugiono. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh adanya penggunaan bahan ajar terhadap kemampuan menulis teks cerpen siswa, baik yang berada di dalam uji terbatas, uji luas, maupun uji produk. Yang kedua, respon guru terhadap produk sebesar 92,7% dan respon siswa terhadap produk adalah 84,4%. Angka tersebut termasuk di dalam kategori sangat baik. Yang ketiga yaitu kendala di dalam pengembangan. Kendala di dalam pengembangan terdapat pada kendala saat penggunaan produk, yaitu 57,1% terdapat kendala teknis. Kendala teknis ini meliputi sinyal yang digunakan harus kuat, kemudian siswa yang tidak memiliki HP ataupun siswa yang tidak memiliki kuota, kemudian video yang lebih lama untuk dibuka atau loading. Kemudian kendala non-teknis sebesar 42,9%. Kendala non-teknis ini seperti ukuran huruf yang kurang besar, warna yang kurang variatif. Nah, adapun hasil uji Engen terhadap efektivitas produk yaitu pada kelas eksperimen sebesar 0,451 dan dari kelas kontrol sebesar 0,221. Nah, ini menunjukkan bahwa produk yang menggunakan bahan ajar baru lebih efektif dibandingkan dengan bahan ajar biasa. Kemudian yang kelima, berdasarkan hasil angket menunjukkan bahwa minat belajar siswa lebih baik menggunakan bahan ajar baru dibandingkan menggunakan bahan ajar biasa. Bab yang kelima adalah penutup. Di dalam penutup ada simpulan. Simpulan dari penelitian ini adalah
kemampuan siswa menulis teks cerpen meningkat. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap produk sangat baik. Yang ketiga, kendala teknis sebesar 57,1% dan kendala non-teknis sebesar 42,9%. Kemudian, simpulan yang keempat adalah kemampuan menulis teks cerpen siswa lebih baik dan lebih efektif dengan bahan ajar baru dibandingkan dengan bahan ajar biasa. Yang kelima, minat belajar siswa lebih baik dengan bahan ajar baru dibandingkan dengan bahan ajar biasa. Berikut menunjukkan aktivitas-aktivitas siswa pada saat menggunakan bahan ajar baru, baik itu di uji terbatas, di uji luas yang ada di 2 sekolah, dan di uji produk. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.